Hai co-friends, di sini kita akan menentukan semua titik potong grafik fungsi polinomial fx dengan sumbu x. Nah, kira-kira titik potong dengan sumbu x terjadi pada saat kapan ya co-friends ya? Ciri yang paling umum adalah pada saat y-nya atau nilai fungsinya sama dengan 0. Di mana y ini berarti adalah nilai fungsi, yaitu fx-nya ya. Karena di sini fx berderajat 3 co-friends berarti titik potongnya kemungkinan besar ada 3, yaitu x1,0, x2,0, dan x3,0. Loh kak, arti titik potong ini tuh apa? Artinya, pada saat x pada fx kita ganti dengan x1, x2, dan x3, hasilnya sama-sama 0. Loh kak, ini kok semuanya 0 ya? Kalau co-friends pandang fx ini sebagai bentuk polinomial ya. Terus pada saat polinomial tersebut sama dengan 0 untuk suatu bilangan x sama dengan a, berarti x min a adalah faktor dari px. Nah, ini co-friends kenal sebagai teorema faktor. Nah, berarti dari sini co-friends akan dapatkan bahwa kalau x-nya x1, berarti faktornya x min x1. Kalau x2 berarti x min x2, kalau x3 berarti x min x3. Nah, berarti yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan x1, x2, dan x3. Caranya adalah kita akan menggunakan metode substitusi faktor dari konstanta fx. Di sini co-friends, konstanta fx adalah minus 5. Berarti faktor yang mungkin adalah plus minus 1 dan plus minus 5. Oke, langsung saja kita coba mulai untuk x sama dengan 1 ya. Jadi ini semua kita ganti dengan 1 diperoleh seperti ini. Ini kita pangkatkan, ini kita kalikan. Dapatnya seperti ini. Ini kita jumlah, ini kita kurangkan, dapatnya seperti ini. Lalu 2 dikurang 10 hasilnya min 8. Loh kak, min 8 itu kan tidak sama dengan 0 kak. Oh, berarti x min 1 bukan faktor dari fx. Berarti kita lanjut lagi co-friends ya. Untuk x sama dengan min 1. Dengan cara serupa, kita peroleh f min 1 sama dengan 0. Wah kak, akhirnya sama dengan 0 juga ya. Berarti x plus 1 adalah faktor dari fx. Kak, kira-kira apakah kita perlu melanjutkan untuk memasukkan x sama dengan 5 dan minus 5? Jawabannya belum tentu perlu, co-friends. Untuk mengeceknya, kita harus bagi dulu si fx dengan faktornya, yaitu x plus 1. Di sini kita akan menggunakan metode Horner. Ini adalah fx-nya, pembaginya adalah x plus 1. Dan ingat co-friends, kalau co-friends menggunakan metode Horner untuk x plus 1, sama saja berarti x-nya adalah min 1. Berarti min 1 ini adalah pembagi pada metode Horner. Sedangkan angka-angka ini adalah koefisien-koefisien dari fx dimulai dari derajat yang paling tinggi. Kita mulai di sini berderajat 3, koefisiennya 1. Lalu pangkatnya turun 1, jadi pangkat 2, koefisiennya 1. Terus pangkat 1, koefisiennya min 5. Terakhir, pangkat 0 atau konstanta juga minus 5. Oke, kita langsung bagi saja. Pertama, satunya kita turunkan. 1 kali min 1 hasilnya min 1. Di total hasilnya 0. 0 kali min 1 hasilnya 0. Di total hasilnya min 5. Min 5 dikali min 1 hasilnya 5. Di total hasilnya 0. Ingat lagi kok friends, kalau kita membagi sebuah polinomial atau fungsi berderajat 3 dengan suatu polinomial berderajat 1, berarti hasil baginya berderajat 2. Lalu untuk koefisien hasil baginya ditandai dengan yang kotak berwarna merah. Karena hasil bagi tadi berderajat 2, berarti angka yang di depan adalah koefisien untuk derajat 2 ya. Berarti kita punya pertama x kuadrat. Lalu pangkatnya turun 1. Kalau di sini 0, oh berarti koefisien x-nya adalah 0. Berarti kita tidak tuliskan. Lalu terakhir koefisien yang berderajat 0 adalah min 5 ya. Atau kita kenal sebagai konstanta. Karena ini udah konstanta berarti
angka terakhir ini adalah sisa pembagiannya. Di sini conference sisanya adalah 0 karena tadi X plus 1 adalah faktor dari Fx. Berarti Fx di sini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Lalu untuk bagian yang ini conference kita akan faktorkan ya. Tetapi caranya sedikit berbeda. Pertama, karena di sini kuadrat, di sini negatif, berarti 5-nya kita ubah jadi bentuk kuadrat dulu. Jadi kita punya akar 5 kita kuadratkan. Karena di sini sudah kuadrat, di sini sudah kuadrat, kita bisa menggunakan selisih 2 kuadrat, di mana A-nya adalah X, B-nya adalah akar 5. Jadi kita akan peroleh seperti ini. Nah, dari sini conference berarti kita sudah bisa nih menentukan X1, X2, dan X3-nya ya. Untuk pemilihannya bebas, tetapi yang penting kalau kita punya X plus 1, oh artinya X1-nya adalah min 1 ya conference ya. Karena faktor itu tadi adalah si X dikurang X1. Berarti kalau di sini plus, kita ubah jadi min 1. Makanya kita punya seperti ini. Jadi kita punya F min 1-nya 0. Untuk X2-nya berarti min akar 5, X3-nya akar 5. Jadi kita punya seperti ini conference. Nah, dari sini conference, tinggal sedikit lagi kita balikin ke titik potong grafik. Nah, berarti conference titik potongnya, kalau untuk F min 1-nya 0, berarti titiknya min 1,0. Kalau di sini akar 5, berarti akar 5,0. Di sini min akar 5, di sini min akar 5,0. Yang berarti apa? Titik potong Fx ini terhadap sumbu X adalah min 1,0, akar 5,0, dan min akar 5,0. Semangat latihannya ya, conference!